Mas. Ini Pak Kapolda ini tanam batu dari rumah ya? Betul. Didampingi oleh Ibu tersayang. Kapolda tersayang. Ini sebagai wujud kebanggaan Ibu kepada Bapak ya. Wah, ini pandangan ini. Kira-kira apa yang diomongin? Saya bangga padamu sayang. Gitu ya. Pak Farul. Waduh, ini Pak Wakapolres. Wakapolres mana nih? Wakapolres Seluma. Pak Farul, ini ada berita viral ya dari Pak Kapolda melihat dari media sosial. Kemudian Pak Kapolda melihat kejadian seperti apa Pak Farul itu? Jadi beliau mengetahui melalui media, baik media online maupun viral di media sosial di TikTok, bahwa di Sungai Petai ada kejadian salah satu warga yang berumur 1 tahun 8 bulan itu kena penyakit cacingan. Kena cacingan. Ya, jadi ini viral. Viral. Karena memang penyakit ini ya mungkin agak-agak luar biasa. Cacing itu keluar dari mulut, dari hidung. Iya. Ya. Aduh, gak usah diterusin Pak Farul, saya nggak kuat ini. Kemudian Pak Kapolda memerintahkan Pak Kapolres lah ya. Siap. Memerintahkan Pak Kapolres untuk mengecek ya. Mengecek, siap. Untuk mengecek keadaannya, rumahnya, betul setelah dilakukan pengecekan. Menurut Bapak Kapolres bahwa rumah yang ditunggu oleh Pak Prengki ini sangat-sangat tidak layak dan tidak sehat ya. Warga di Sungai Petai. Dari Pak Kapolda. Kok bisa sampai tidak diketahui itu Pak Farul? Gimana Pak Farul ceritanya itu? Karena memang secara ekonomi kedua orang tuanya memang selanjutnya Jiba tidak mampu. Boleh tahu kediamannya yang mana sebenarnya? Kediamannya ini. Oh, ini adalah rumah Pak Prengki. Pak Prengki. Bisa kita masuk Pak Farul? Bisa. Jadi rumah sekecil ini dihuni oleh keluarga, istri dan anak. Anaknya satu. Istri yang 1 tahun 8 bulan yang tadi sakit Ini cacingan. kamarnya sebelah mana Pak Farul? Ini mungkin ruang tamu. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Ya Allah. Ini adalah kamarnya. Ya, masih lantai tanah. Kemudian kalau masak di sini ya. Ini dapur. Ini dapur. Rumah yang ukuran kurang lebih 3 kali 5 lah ya. Dengan atap seng. Kemudian ini dihuni oleh satu keluarga. Pak Farul, kalau boleh tahu Pak Prengki ini ya yang samping rumahnya ini ya. Ini samping rumah ini. Orang tuanya Pak Prengki. Samping orang tua Pak Prengki ya. Sudah dibongkar semua ya. Sudah dibongkar. Nanti akan dilakukan bedah rumah oleh Pak Kapolda. Ya, Kapolda Bengkulu. Polda Bengkulu. Pak Farul, jadi pertama-tama Pak Kapolda melihat dari media sosial ya. Siap. Dari media sosial ada kejadian bahwa ada seorang anak yang sakit. Kemudian keadaan rumahnya seperti ini dan tidak sehat. Kemudian Pak Kapolda memerintahkan Pak Kapolres untuk melakukan pengecekan. Ya, kemudian dicek, dilaporkan sama beliau. Ternyata memang rumahnya keadaannya seperti ini, sangat tidak layak, bukan tidak layak lagi nih ya. Sangat tidak layak. Terus kemudian Pak Kapolda memerintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya bahwa beliau karena memang di Polda itu ada program bedah rumah. Seluruh anggota memberikan dengan sukarela 2,5% dari gajinya, kemudian ditampung oleh OPJ Basnas ya. Kemudian dikembalikan 70% untuk kegiatan-kegiatan semacam ini Pak Farul ya. Selain itu juga setiap hari Senin ada kegiatan Senin Berkah. Yang tujuannya untuk bakti sosial seperti pembagian sembako itu ya, yang di sana itu Pak Farul. Aduh Pak Farul, kita bisa masuk lagi Pak Farul. Nah, ini adalah keadaan rumahnya Pak Farul ya. Betul. Ini keadaan rumahnya, di tempat masaknya, dan ini ini adalah kamarnya. Ini kamarnya apa bisa untuk tidur kalau semacam ini Pak Farul? Ya, seperti inilah keadaannya. Seperti ini dipakai untuk satu keluarga, dan ini adalah ruang tamunya ya. Kemudian ini dari Polda udah menyiapkan semen-semennya. Nah, ini apa ini Pak Farul? Ini tadi
bingkisan yang kita berikan. Tali AC untuk warga sekitar ini di Desa Sungai Petai. Pak Farul sebagai Wakapolres ini, harapan Pak Farul ke depannya bagaimana? Jadi begini, mungkin kita kepada pemerintah daerah mungkin memerintahkan kepada pemerintahan yang paling rendah, mungkin para kepala desa, camat, untuk dengan keadaan masyarakatnya. Ya. Ketika ada masyarakat yang seperti ini yang sebenarnya kita bisa mendeteksi dini ya, Ya. karena di Indonesia ini ada RT dan RW. Ya, betul. Tentunya dari RW, RT bisa memantau warganya, minimal melaporkan kepada pemerintah ya. Ya, betul. Intinya kepedulian sesama. Kemudian sesama. Ya, ketika kita melihat tetangga kita yang sangat-sangat tidak mampu dan hidupnya ke rumahnya tidak layak, mungkin itu kan bisa dikomunikasikan dengan perangkat desa, pemerintahan desa ke kecamatan, camatan ke pemerintahan kabupaten. Oke, terima kasih banyak Siap. Pak Farul Siap. Wakapolres Seluma. Kabupaten Seluma. Sehat selalu Pak Farul. Amin.